Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Nge-Jogja lagi bareng Bocan. Kali ini kita mau jalan-jalan ke kota Jogja. Ini road trip tipis-tipis ya Bobors. Jadi kemarin itu anak Bocan sempat libur seminggu sekolahnya habis ambil rapot. Nah, ini kesempatan yang berapa bulan sekali, itu jarang. Akhirnya kita memutuskan untuk pergi jalan-jalan ke luar kota. Nah, kota yang mau Bocan tuju tentunya adalah kota Jogja. Terus nanti kita bakalan melipir ke Magelang sampai ke Batu dan juga ke Bromo. Jadi ini road trip keliling Jawa Tengah sampai Jawa Timur lah ya Bobors. Nah, untuk hari pertama ini ke Jogja kita mau nginep di tempat yang punya vibes ala-ala Tokyo. Ini namanya Little Tokyo, Lito. Ini lokasinya ada di daerah Gunung Kidul Bobors. Bobors penasaran nggak? Ini reviewnya seperti apa tempatnya? Nanti kita bahas secara detail ya. Nah, untuk perjalanannya kemarin itu Bocan berangkat dari pagi-pagi sekali. Jadi berangkat sekitar jam 5:30 abis subuh gitulah ya, berangkat siap-siap segala macam. Terus enaknya Bocan jarang sih ya berangkat pagi, karena biasanya tuh kata Pak Su kalau berangkat terlalu pagi dia takutnya ngantuk karena dia solo driver kan. Tapi ternyata setelah kita cobain berangkat pagi, alhamdulillah aman nih, Pak Su nggak ngantuk. Terus enaknya jam berapa ini? Jam 12 udah sampai tol Jogja Solo. Jadi ini udah sampai tol yang nanti keluarnya di Klaten, belum nyampe ke Jogjanya ya Bobors, tapi ya udah lumayan menghemat waktu banget. Dan udah lepas dari tol Klaten tadi, ini kita lewat jalan biasa lanjut sampai menuju ke daerah Gunung Kidul. Nah, kalau untuk ke Gunung Kidul ini kita nggak perlu nyampe ke Jogja ya Bobors. Jadi abis dari tol Klaten itu nanti kita belok ke sebelah kiri, ada lah ya petunjuknya di deket Prambanan. Nanti kita belok itu nanti menuju ke daerah Gunung Kidul, ke daerah Bantul. Bantul bukan sih namanya, sorry. Itu loh yang Puncak Becici itu loh yang banyak tempat wisatanya. Nah, ini Gunung Kidul itu sebenarnya banyak banget menyimpan potensi wisata ya, karena pemandangannya itu kan bagus. Dia posisinya di gunung tapi panas. Gunung tapi tidak dingin gitu, tapi pemandangannya nanti mengarah ke Jogja dan itu view-nya bagus. Terus ada hutan pinus segala macem. Jadi di sini banyak banget tempat wisatanya, dan dari tempat yang kita tuju ini, dari Little Tokyo ini juga banyak tempat wisatanya. Jadi Bobors kalau nginep di sini bisa jalan-jalan ke daerah sekitar Gunung Kidulnya. Dan kita udah sampai nih Bobors, kita perlu turun sedikit ke jalan kecil ini. Ini udah ada petunjuknya. Terus nanti di bawah sini ada kayak tiket masuk gitu, karena sebenarnya Little Tokyo ini emang nggak cuma resort dan restoran, tapi juga ada tempat jadi bisa didatengin buat umum gitu. Jadi bisa kayak misalnya buat tempat wisata yang nggak perlu nginep, Bobors juga bisa nanti beli tiket masuknya aja. Dan kita udah sampai. Sebelum kita review hotelnya secara detail, Bocan infoin dulu pesan hotelnya lewat mana? Selalu dong pesen hotel, villa, apartemen, apapun itu lewat aplikasi tiket.com, karena cuma tiket.com yang selalu ngasih harga termurah. Termasuk untuk Little Tokyo Resort and Resto ini. Harga kamarnya mulai dari 500 ribuan per malam untuk tipe kamar double, dan ada juga tipe suite standar king dengan pemandangan, harganya mulai dari 900 ribuan. Harga ini belum termasuk pajak, dan catat ya, harga bisa berubah sewaktu-waktu. Pokoknya buat Bobors yang BM banget mau nginep ke hotel mewah dengan harga termurah, pesannya harus di aplikasi tiket.com, karena masih ada ekstra cashback hingga 600 ribu dengan pakai kode promo Bocan 500k untuk hotel dalam negeri dan Bocan Stay 500k untuk hotel luar negeri. Kuponnya bisa buat nginep kapan aja. Masa berlaku kupon sampai dengan 31 Desember 2024. Contohnya Lito ini ya, harga setelah pajaknya itu jadi 1,1 jutaan. Dan kalau dipasangin kupon Bocan 500k nanti bisa dapat cashback loh. Cashbacknya dalam bentuk beli-beli tiket points. Nanti cashback ini bisa ditabung, dan kalau udah banyak bisa buat bayar hotel lagi. Pesan kamar hotel murah di aplikasi tiket.com sekarang. Jangan lupa follow tiket.com buat tahu rekomendasi penginapan lainnya. Nah, tadi sebelum kita masuk ke sini itu juga sempat ditanya Bobor sama staffnya, kita tuh mau datang ke restonya atau mau ke wisatanya atau emang mau nginep. Terus Bocan udah confirm kalau kita udah reservasi atas nama siapa gitu. Terus lanjut.
Nah ini kita turun terus langsung ke area resepsionis. Area resepsionisnya tuh di atas dan area drop offnya tuh di sini Bobors. Jadi biar nggak PR gitu ya, langsung mobilnya menuju ke pas tangga depan area drop offnya. Terus itu ada akses remnya juga. Jadi tadi kan kita lihat tuh cuma ada tangga ya, tapi sebenarnya ada akses remnya. Dan kalau buat yang nginep boleh diparkir di depan sini. Jadi nggak terlalu jauh dari area resepsionisnya. Dan ini kita jalan sedikit, vibes-nya udah berasa kayak kita pindah negara ya, karena berasa ornamennya tuh banyak banget yang nuansanya berasa bikin di Jepang. Nah ini kita check in, terus sambil nunggu check in ini disediain welcome drink sama cold towel. Ini berguna banget ya karena cuacanya panas Bobors. Hawanya tuh lagi panas-panasnya, jadi enak banget, bener-bener berrefresh. Nah ini kita lihat sekilas area restorannya. Jadi ini tuh restorannya buka buat umum juga. Bobors bisa makan di area indoor sama outdoor. Terus Bocan udah selesai check in. Sekarang kita langsung menuju ke kamarnya. Kamar Bocan ada di lantai 5, di paling atas. Terus ini liftnya bening gitu, jadi bisa lihat pemandangan. Tuh kolam renangnya udah kelihatan cakep banget ya. Nah ini Bocan agak bingung ya di sini ya. Tapi itu ada petunjuknya, Kumamoto VIP tuh ke sana. Bocan kira tuh di ujung tuh udah nggak ada jalan, ternyata ini ada jalan kecil di belakang liftnya. Dan kamar Bocan letaknya persis di belakang lift. Nah kita masuk lewat sini. Ini tipe kamar Kumamoto VIP Bobors. Dan kamarnya itu luas banget. Terus yang Bocan suka adalah dindingnya full kaca. Jadi benar-benar kita bisa lihat pemandangan hampir 360 ya. Karena samping, depan, kiri, kanan cuma belakang doang yang nggak kelihatan, tapi pemandangannya jadi bagus banget Bobors. Tuh di sana, di kaca yang sana di bawah AC itu sunset nanti. Terus di kaca yang di seberangnya itu sunrise. Jadi pemandangannya bagus banget. Ini kayak berasa nginep di atas awan karena vibes-nya bener-bener leluasa lihat pemandangan kan. Terus fasilitas di dalam kamarnya juga ini ada smart TV, terus ada mini kulkas, ada meja kerja di bawah sini. Ini kalau ordengnya dibuka semua sih bagus ya Bobors. Cuma kalau pas lagi panas-panasnya tuh jadi panasnya masuk ke dalam TV aja, jadi nggak kelihatan warnanya. Terus ada fasilitas teleponnya juga. Dan ini mini kulkasnya kita lihat, ini berguna banget karena kalau Bobors mau simpen minuman dingin gitu kan ya, buat merefresh di cuaca yang panas bisa taruh di sana. Terus pemandangan dari jendelanya ini Bobors bisa lihat tuh, bagus banget ya. Nah di sebelah sini ini ada lemari. Terus disediain air mineral. Ini air mineralnya ada 4 botol, ada sajadah juga Bobors, terus ada petunjuk kiblat segala macam. Dan ada teko listrik sama disediain kopi sachet sama gula. Ini hair dryer di samping pintu kamar mandi, terus ada cermin full body, itu berguna banget buat cewek. Simple tapi kadang nggak semua hotel punya, padahal harusnya punya sih ya. Terus ini kamar mandinya juga luas, Bobors bisa lihat. Ini kamar mandinya cukup luas buat gerak-gerik mandi. Terus ini disediain amenities, dental kit, sabun, shampoo, water heater, semuanya ada. Nah ini area toiletnya di sebelah sini Bobors tuh. Sekarang kita beralih ke jendela yang sebelah sini, jendela yang menghadap sunset. Jadi di sini kita bisa lihat pemandangan kolam renang, sama nanti kalau pas sore tuh matahari terbenamnya di sebelah sana Bobors. Nah di bawah tuh ada 4, itu katanya lagi bangun villa tapi belum jadi semua sih. Nah di lorong ini disediain dispenser sama kopi teko set segala macam juga. Kopi teko set apa sih? Maksudnya kopi sachet dan segala macam. Dan udah selesai room tour, sekarang Bocan tuh mau makan siang karena tadi di jalan belum sempat makan siang. Tadi pas banget gitu kan, nyampenya jam 1, kayaknya mau makan di jalan tanggung gitu, udah mau sampai hotel. Jadi ya udah Bocan pikir sekalian aja nanti makan siangnya di hotel. Tapi kalau untuk si bayi tadi udah udah bekal dari berhenti di rest area, jadi bayi udah makan, udah aman. Nah terus ini kita pesen makanannya, Bobors bisa lihat menunya. Ini ada makanan ala Jepang. Tuh Bobors bisa lihat ada makanan khas Indonesia juga, yaitu tempe mendoan. Jadi menunya perpaduan antara makanan Jepang dan juga Indonesian food. Nah ini juga ada kayak shabu-shabu kalau misalnya Bobors mau kayak barbecue tipis-tipis gitu lah ya. Tuh ada yakiniku, grill segala macam. Nah, yang pasti wajib dipesan di sini adalah sushinya nih Bobors. Tuh, ini
Sushinya tadi harganya tuh 30 ribuan. Ini mereka pada rebutan sushi, doyan banget. Terus Bocan juga sempet pesen makanannya tuh ayam geprek. Nah ini Bocan pesen ayam geprek. Ini pedes banget sih sambalnya, pedes banget, tapi ya so far enak lah Bobars. Ayam geprek itu harganya 35 ribuan gitu. Terus ini juga ada fish and chip. Terus ini tempe mendoan. Nah ini dicocol pakai sambal kecap. Ya makanannya lumayan lah ya Bobars. Nah udah selesai makan, sekarang kita mau jalan-jalan keliling area hotelnya. Jadi di bawah itu ada kolam renang, terus banyak spot-spot foto. Kalau Bobers tuh penggemar foto-foto hunting, nyari tempat buat foto-foto cantik, kayaknya bisa masukin Little Tokyo ini juga, karena kita tuh bisa foto ala-ala Jepang. Jadi kita bisa sewa yukata, ini harganya 75 ribuan. Tuh, ini kita bisa sewa di sini, terus nanti didandanin, rambutnya dicepol segala macam, yang cowok juga dipakein, pokoknya seru sih Bobers. Nah ini ada toko souvenir juga, ini barang-barang yang berbau Jepang-Jepangan, terus ada gantungan kunci segala macam, jadi bisa nih buat beli oleh-oleh. Dan ini kita lagi siap-siap mau ganti baju. Ini untuk yang anak-anak juga tersedia ya, dewasa juga tersedia, tapi kalau Bocan kayaknya mending yang anak-anaknya aja. Nah ini si kakak, dia pilih yang warna merah. Terus yang Bocan suka adalah ini tuh semua bajunya kita bisa, kalau kita sewa itu nggak dihitung per jam Bobors. Jadi kita sewa tuh bisa seharian dipakai, dan abis kita pakai itu langsung di laundry, nggak dipinjemin ke orang lagi. Jadi kayak lebih higienis. Emang berasa sih wangi gitu, pas dipakai tuh baru wangi gitu, kayak berasa baju bersih banget. Nah ini udah ganti baju, sekarang kita kunci rambutnya. Mereka udah siap nih, Samurai dan Oshin. Kita mau foto-foto menyesuaikan tema. Tuh kan, apalagi ini sore-sore berlatar langit jingga menuju sunset, jadi vibes-nya makin cantik Bobors. Dan ini kita lihat sekilas area poolnya juga ya. Tapi Bocan kemarin tuh gak sempet berenang sih, karena abis makan terus istirahat sebentar langsung foto-foto. Kayaknya berenangnya besok aja. Jadi sekarang kita lihat dulu kolam berenangnya. Nah ini kolam berenangnya infinity pool, menghadap ke lembah gitu Bobors. Dan kita turun terus ke bawah. Jadi di bawah tuh masih ada tempat buat duduk-duduk, buat menikmati suasana senja. Kalau misalnya Bobors pesen kopi atau pesen teh, bisa duduk bisa dibawa buat makan di sini ya. Nah ini ada spot kipas Jepang juga, terus di sananya tuh langsung matahari dan dihiasi bunga-bunga sakura. Jadi lucu banget Bobors. Rasanya kayak di Jepang beneran gak sih? Ya walaupun belum pernah ke Jepang ya. Tapi ini mungkin Jepang di edisi summer kali ya tuh. Sinematik ala-ala. Ini ada lampion, ada pohon sakura segala macam. Nah ini udah selesai foto-fotonya, tapi anak-anak masih suka pakai bajunya. Ya udah kalau si kakak sih udah pengen ganti, kalau si Mas tuh betah banget dia pakai bajunya. Nah sekarang kita mau lihat aerial view-nya. Jadi hotelnya itu tidak terlalu besar ya kalau dilihat dari bangunannya, dan cuma ada beberapa lantai. Tapi Bocan suka banget sama kamarnya karena punya jendela yang langsung ke pepohonan gitu. Jadi pemandangannya bagus. Terus ini juga posisi hotelnya tuh pas banget menghadap ke sunset dan pemandangan di bawahnya Bobors. Ini kalau malam kita bisa lihat city light-nya kota Jogja. Jadi ini kalau misalnya Bobors mau cari sunset terbaik di Jogja, kayaknya nginepnya di sini deh. Cantik banget sunsetnya. Nah ini si kakak, dia masih bergaya-gaya lagi. Tapi nanti dia kalau ngeliat videonya dia malu tuh. Ini kita santai-santai ya, sambil liatin sunset, sambil pakai baju Jepang. Nah makin sore mataharinya makin cantik gak sih Bobors? Tuh bagus banget ya. Kita bisa, kalau misalnya nginep enaknya nggak perlu ribet pulangnya. Kalau misalnya Bobors tuh nginep di kota Jogja, nanti pulangnya ribet karena jalanannya tadi berkelok-kelok kan. Jadi emang enaknya tuh nginep di sini. Jadi bener-bener puas menikmati sunrise, sunset seharian, berasa kayak lagi di Jepang beneran kan. Tuh cantik banget ya Bobors. Dan ini adalah spesial time lapse buat Bobors. Kita mau lihat sunsetnya terbenam. Tuh terbenam di Cakrawala ya. Kelihatannya kayak terbenam di balik awan sih ya Bobors.
Nah, suasana makin malamnya ternyata nggak kalah cantik Bobors, karena nanti pas makin malam lampunya tuh dinyalain kayak gini tuh ya. Jadi berasa dramatis. Terus kalau misalnya tiap weekend ada live music juga nih di panggung sebelah kiri. Jadi beneran ada hiburannya. Bobors mau jajan di sini, tetap ada hiburan live music segala macam. Dan ditambah bisa foto-foto kan. Tuh, ini suasana menjelang malamnya. Kita udah balik ke kamar. Kita mandi sore, ganti baju. Nanti kita mau dinner ya. Nah, kalau untuk area kolam renang, ini Bobers bisa lihat lampunya kedip-kedip warna-warni. Jadi lucu ya, berasa berasa ceria gitu kan. Nah, kalau di sana itu City Light Kota Jogjanya Bobers. Udah kelihatan dari sini. Dan untuk dinner kali ini akan sangat menarik karena dinernya kita mau nyobain experience yang makan di air terus ditangkap gitu loh Bobors, makan yang ala-ala Jepang gitu. Nah, ini sengaja banget Bocan juga ikutan pakai kimononya biar makin berasa experience-nya. Terus Pak Su juga pakai yukata segala macam. Rambutnya mau dicepol tidak bisa karena kuncirannya nggak bawa. Nah, ini kita dijelasin cara makan mie-nya sama mbaknya Bobors. Jadi ini adalah namanya itu Nagashi Shomen. Ini adalah tradisi makan di Jepang saat musim panas gitu. Jadi nanti kita bakalan nangkep mie yang lewat di aliran air ini. Dan kalau misalnya Bobors penasaran ini pakai air apa, ini pakai air aqua kok. Jadi ini higienis ya. Jadi dia udah bikin khusus gitu pipa segala macamnya. Jadi airnya mengalir terus nanti mie-nya dijalanin. Oh, Bocan kira ini susah, ternyata ini enggak loh, gampang nangkep ya. Jadi cuma tinggal di hold, cuma emang butuh cepet sih. Tuh, lihat-lihat, seru ya. Bocan kira Bocan nggak akan bisa nangkep ya, ternyata tidak sesulit itu. Nah, ini kita nanti dibedain ya, sumpit yang buat nangkep mie sama sumpit yang buat makan. Tentunya dibedain karena kalau dibuat makan kan takutnya kena mulut. Jadi ini ada 2 sumpit terpisah. Kalau yang di samping itu untuk makan, kalau yang di depan itu buat nangkepnya. Nah, udah ditangkep mie-nya terus dimasukin ke kuah ini Bobors. Ini kuahnya rasanya gurih. Terus juga ada side dishnya, ada tempura. Terong goreng itu, ada tempura sama ada sushi. Nah, ini minumannya, ini seru sih ya Bobors. Dan ini tuh katanya Nagashi Shomen pertama yang ada di Indonesia, yaitu di Little Tokyo ini. Jadi kalau Bobors nginep nanti request aja sama hotelnya mau nyobain pengalaman ini, nanti diinfoin sama hotelnya. Dan udah selesai dinner, ini suasana malam harinya. Walaupun udah sepi ya, tapi lampunya tuh tetap warna-warni, jadi seru. Apalagi di sana kita bisa lihat city light-nya kota Jogja. Jadi kalau misalnya masih mau ngobrol, masih mau nikmatin suasana malam hari, ini masih tetap enak banget Bobors. Dan untuk di kamar ini juga nyaman karena pencahayaannya bagus. Sekarang kita mau lihat internetnya ya standar sih ya Bobors, dia cuma 18 Mbps, masih di belasan Mbps. Nah, ini sunrise-nya. Jadi ini sunrise dari jendela yang di sebelah kanan, kalau yang kiri kan sunset. Tuh, pagi harinya kita bisa lihat suasana pegunungan hijau-hijau di area Gunung Kidul. Terus ini kolam renangnya kita ngintip yang yoga. Karena Bocan datangnya kesiangan, jadi Bocan gak ikut yoga Bobors. Tapi kalau nginep di sini, activity-nya tuh jadi cukup banyak ya. Bisa foto-foto ala Jepang, nyewa yukata, terus tadi dinner, terus kalau mau yoga juga bisa. Karena dia tiap hari apa gitu ada aktivitas yoga itu. Dan sekarang kita mau sarapannya di restoran yang kemarin nih Bobors. Tuh, ini kita sarapannya tinggal sebut nomor kamar aja. Terus kalau untuk anak-anak tuh tambahannya berapa ya kemarin ya? Bocan nanya sih tapi lupa, nggak dicatat. 50.000 atau berapa gitu, 50 atau 70.000 gitu. Jadi nggak terlalu mahal sih untuk sarapannya. Nah, ini menu-menu makanannya Bobors bisa lihat. Untuk menunya tidak terlalu banyak, tapi ya standar sesuai dengan harga kamarnya ya Bobors. Ini ada bubur, buah-buahan, puding. Kalau misalnya untuk variasi kondimennya sih dia banyak ya, karena ada sushi, buah segala macam tuh ada gitu. Cuma kalau untuk
menu main course utamanya, tidak terlalu banyak pilihannya. Nah ini ada roti, ada bubur manis juga, tuh rotinya segala macam ditutupin jadi biar lebih higienis. Terus ini ada sereal, terus ini bubur sumsum. Ini enak banget bubur sumsumnya, campur gula Jawa. Terus ini kopi tehnya, Bobers bisa ambil tuang sendiri. Dan ada omelet sama egg corner. Nah ini Pak Su selalu pesan telur ceplok. Terus pastinya kita ambil buah. Ini ayam gorengnya enak ya Bobers. Jadi Bocan tuh sukanya sarapan di sini menunya emang cuma kayak nasi goreng, ayam, mie goreng gitu doang ya. Tapi masakannya tuh enak. Jadi ayam gorengnya tuh enak, lembut, terus bumbunya juga enak. Nasi gorengnya juga lumayan. Dan udah sarapan, sekarang kita mau cobain kolam renangnya. Kemarin kan kita nggak sempet berenang tuh seharian. Nah sekarang kita mau berenang. Untuk kolam renangnya ini ada untuk dewasa sama anak-anak. Terus kayak ada ember tumpah, ada water park kayak gitu Bobors. Anak-anak bisa main perosotan atau berenang di sini. Nah ini berjenjang ya, jadi nggak terlalu dalam. Anak-anak tuh bisa kayak si bayi Bocan nih bisa duduk main air lah, walaupun dia nggak bisa berenang tapi dia tuh bisa main air gitu, basah-basahan. Seru banget. Cuma kalau mau berenang jangan terlalu siang ya Bobors, karena kalau terlalu siang panas. Enaknya sih pagi-pagi tuh. Dan karena mataharinya kuat, jadi kita berenangnya nggak perlu takut kedinginan juga. Dan sekian review Little Tokyo Resto and Resort dari Bocan. Semoga bisa nambah referensi baru lagi nih buat Bobors yang mau liburan ke Jogja, dan bisa jadi hiburan buat Bobors yang belum bisa liburan.